Mbak siapa ini? Udah Maharani. Baik, Mbak Indah Maharani. Sebelum kesini tadi habis dari mana aja nih? Habis dari kelas. Habis dari kelas. Mata pelajaran apa nih, Mbak? Mata pelajaran IPA. IPA. Gurunya siapa kalau IPA Mbak di sini? Gurunya Pak Gita. Pak Cika. Wah, Pak Cika. Baik, di sini apa nih Mbak yang bikin Mbaknya itu semangat nih buat belajar? Ada baca kelas dan ada IPS. Baik, jadi pelajaran favoritnya itu penjelasan di IPS. Sebelumnya sudah makan apa belum? Sudah. Di sini Mbaknya mengikuti organisasi apa nih? Ya, sebelumnya mengikuti penjelasannya sampai sekarang sudah mengikuti. Oh sudah mengikuti. Kalau penjelasan di sini ada beberapa penjelasan itu nggak? Atau oh baik. Di sini organisasinya apa aja nih? Baik. Untuk organisasi yang diwajibkan madrasah apa aja nih? Pramuka. Baik. Kalau pramuka sendiri banyak mengikuti dari kelas berapa? Kelas 7. Oh. Jadi untuk pramuka sendiri itu mulai dari kelas 7 ya sampai kelas ini berapa ya? Kalau zaman sendiri nih, wali kelasnya siapa sekarang? Wali kelasnya Pak Dika sendiri ya, yang mengajar IPA itu ya. Di sini mulai jam berapa sih Pak? Jam 1 kurang 5 menit. Jam 1 kurang 5 menit. Di sini tadi Mbaknya kan sudah mengikuti kelas ini IPA ya? Dan sebelum itu apa ada lagi Pak? Ada pelajaran lalu matematika. Jadi tiga masuk. Matematika dulu. Oh, matematika dulu lalu tiga, lalu kemudian IPA ini ya. Kalau Bika sendiri ini itu masuk kelas atau gimana? Masuk kelas. Aku belajarnya itu ya. Baik. Sebelumnya nih Mbak, sudahkah pernah melakukan konseling? Belum. Jadi belum tahu ya apa itu konseling. Baik, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Rufina Istianagiri, bisa dipanggil Rufina. Tiga. Dengan Mbak siapa? Mbak Ida. Dengan Mbak Ida. Mbak Ida tadi kan belum mengetahui tentang konseling ya. Jadi dijelaskan ya. Apa sih yang konseling itu? Nanti kan Mbak Ida juga bertanya-tanya tuh mengenai konseling gitu kan. Konseling itu percakapan antara dua orang atau disebut dengan wawancara dengan dua orang. Nah, itu melibatkan antara guru kita dengan siswa atau konselor dan konseling. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui permasalahan siswa nih dan untuk menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut. Bisa dipahami? Jadi sebelumnya kita berkesepakatan waktu dulu nih. Dengan berkesepakatan waktu kita berubah nih. Apakah setuju nanti? Baik, nah nanti dalam konseling ini Mbaknya berharap terbuka ya dan jangan ditutup-tutupin permasalahannya gitu ya, terbuka terus jangan ditutup ya, karena di sini ada kode etik yaitu kerahasiaan. Jadi yang tahu itu ibu dengan Mbaknya sendiri. Ya, bisa dipahami? Baik, langsung nanti ya Mbak. Apa sih Mbak yang membuat Mbaknya itu datang untuk ke sini? Karena saya itu sering mengambil tugas dan belum bertanggung jawab atas tugas saya. Mengapa tuh Mbak kok belum bertanggung jawab atas tugasnya? Karena saya biasanya terus saya
ada sedikit perasaan masuk. Baik. Rasa lupa sendiri nih Mbak, apakah dipengaruhi oleh faktor lain? Karena sering menonton gadget. Baik. Untuk rasa malasnya sendiri tuh, karena disebabkan oleh apa nih? Bukan oleh Oh, jadi rasa malas tersebut dipengaruhi oleh kebanyakan menonton gadget seperti itu ya. Jadi, apa sih yang membuatmu malas dalam mengerjakan tugas? membuat saya malas. Karena kayak belum bisa memahami tugasnya itu kayak gimana, terus belum sedikit paham. Baik, belum memahami tugas dan belum sedikit paham dengan tugas tersebut ya. Nah, apakah ada solusi tuh dalam mencari jawaban tugas tersebut? Tapi ya, saya itu membaca mencari cara Baik, jadi masih ada usaha nih untuk mengerjakan yang tersebut. Jadi dalam usaha tersebut kalau mbaknya ini merasa malas, mbaknya lebih sering ke scroll sosmed gitu ya. Baik, biasanya itu kapan sih mbak kamu melakukan menunda tugas tersebut? biasanya Salah. Lalu malam dan siang karena lupa, gitu ya. Baik. Pada situasi apa sih mbak yang membuatmu itu sulit untuk fokus dalam belajar? di rumah itu merasakan Terganggu dengan suara apa nih mbak? Oh, jadi dengan terganggu suara-suara tersebut, mbaknya itu merasa tidak fokus nih dalam mengerjakan tugas gitu ya. Jadi, lalu apa sih mbak yang biasanya kamu lakukan sebelum tugas itu tertunda? Sebelum tugas itu tertunda, mbaknya melakukan nonton gadget gitu, sehingga mbaknya melupakan tugas itu. Oh, baik. Apakah itu berdampak pada diri sendiri mbak? Seperti apa dampaknya? Baik. Jadi dampak tidak mengerjakan tugas itu sering dimarahin ya, sering dihukum juga seperti itu. Baik, dengan dampak tersebut, apakah gadget itu sangat berdampak pada diri sendiri? berdampak kayak dampaknya itu ada yang positif ada yang negatif. Gimana nih positifnya, gimana negatifnya gimana? Positifnya itu kita bisa mengetahui isi dunia atau yang kita lihat tahu dari gadget itu. Isi negatifnya kita bisa dibohongi oleh gadget atau bisa mempengaruhi kestabilan otak atau Jadi dampak positif dan negatifnya itu menurut mbaknya sendiri itu seperti itu ya. Dan menurut mbaknya itu dampak gadget itu dalam mempengaruhi belajar itu bagaimana sih? bisa menurut saya bisa membuat kelas menulis belajar. Baik, jika mbaknya kan sudah tahu nih dampaknya dari gadget tersebut. Dampaknya itu malas nih untuk menulis, untuk membaca seperti itu ya. Apakah kamu ini sering bermain gadget dan bermain dengan teman-teman nih dibanding dengan mengerjakan tugas? Bisa membuat gadget. Kamu lebih sering bermain gadget ya? Karena menurut kamu itu kenapa sih kok keseringan menyemprot gadget itu?
karena dia Islam buat satu Islam. Jadi dengan mengisi ruang itu ya, dan untuk keseru-seruan gitu ya. Jadi apa sih biasanya rasa malas itu muncul? Rasa malas belajar setelah kan pernah belajar. Setelah pernah belajar itu rasanya itu kayak dia aku ingat sama pelajaran, tapi malasnya itu beda. Jadi malasnya itu tidak bisa dikontrol gitu ya. Apa sih Mbak yang kamu lakukan ketika mulai belajar? Apa yang dilakukan? Atau keinget apa sih yang dilakukan? Kayak ingat langsung nggak aku ada langsung karena biasanya ya malas biasanya malas gitu biasanya harus kita terus Jadi ketika memulai untuk belajar nih, mbaknya itu keinget untuk mengerjakan gitu ya, keinget untuk mengerjakan. Baik, apa sih yang kamu lakukan saat ingin melakukan waktu belajar itu? Tadi kan sudah ingat ingin melakukan mengerjakan seperti itu ya. Nah, apa sih yang dilakukan saat belajar itu? ya biasanya mengerjakan biasanya Biasanya langsung dikerjakan gitu ya. Dan biasanya juga dulu ya. Lalu bagaimana sih kebiasaanmu saat mengerjakan tugas? biasa dalam kelas kebiasaan kayak Jadi belajarnya sambil mendengarkan musik gitu ya? Baik. Apakah dengan mendengarkan musik itu mbaknya menjadi lebih fokus atau menjadi tidak fokus nih? mendengarkan musik yang sangat-sangat membuat tenang. Membuatnya tapi untuk tugasnya apakah fokus dengan mendengarkan musik atau tidak? Aslinya fokus tidak mendengarkan musik, tapi saya mendengarkan musik. Lalu apa sih? Tadi kan udah mengetahui nih dampaknya karena mendengar tersebut dipengaruhi oleh gadget ini. Nah, apa sih yang ingin kamu lakukan pada hari ini dan dari kedepan-depannya? Dia mengerjakan tugas dan juga mendengarkan tugas dan mengurangi Jadi tadi yang ingin dibuat itu kayak lebih giat nih dalam mengerjakan tugas dan mengurangi gadget gitu ya. Lalu apakah kamu itu sering belajar di rumah atau sering belajar di sekolah? sering belajar di sekolah. Sering belajar di sekolah. Karena mengapa tuh? Karena di nama di sekolah Jadi lebih nyaman di sekolah nih daripada di rumah seperti itu ya. Baik, untuk jadwal belajar sendiri, apakah mbaknya sudah memilikinya untuk jadwal belajar? Belum. Jadi biasanya kan ada step-step dalam belajar itu ya, biasanya kan ada kayak jadwalnya sendiri. Jadi mbaknya belum memilikinya. Jadi apakah dengan ini mbaknya ingin punya dengan jadwal belajar tersebut dengan cara apa?
Untuk jadwalnya saya menyelesaikan jadwal belajar. Baik, jadi banyak ini nanti memiliki tujuan tersendiri nih dalam belajarnya dan menyesuaikan jadwal belajarnya tersebut seperti itu ya. Baik, dengan cara apa nih mbaknya dalam membagi waktu belajar, bermain dan lain-lain? Dengan cara untuk siangnya saya membagi waktu belajar, untuk sorenya saya membagi waktu bermain, dan untuk malamnya saya membagi waktu untuk bermain, belajar dan belajar. Jadi sudah tahu nih jadwal belajarnya juga, jadwal membagi waktunya juga seperti itu ya. Jadi masih ada waktu nih untuk belajar seperti itu ya. Dan masih ada waktu lagi untuk bermain dan bermain gadget gitu ya. Jadi masih ada space waktu tersendiri untuk melakukan dan mengerjakan tugas tersebut seperti itu ya. Jadi sudah tahu nih apa yang ingin dilakukan seperti itu. Baik. Merasa kurang enak dari teman-teman atau dalam belajar, dalam kayak soal-soal. Baik, dengan tersebut dampaknya nih untuk diri sendiri, mbaknya lebih kayak minder seperti itu ya dengan teman-teman gitu ya, karena ketinggalan soal-soal juga gitu ya. Baik, selain dampak tersebut, akibatnya apa sih ketika kamu kurang disiplin dalam belajar? Akibatnya saya merasa kurang punya pengetahuan dan kurang konsisten dalam belajar. Baik, jadi akibatnya itu mbaknya menjadi kurangnya pengetahuan dan apa tadi mbak? Baik, jadi kurangnya konsisten seperti itu ya. Baik, bagaimana sih perasaan mbaknya setelah menunda-nunda tugas? Rasanya kayak ini sama teman-teman yang sudah yang lainnya sudah dinilai, saya belum Merasa kecewa juga ya. Baik, apakah perilaku itu mempengaruhi nilai dalam keseharian mbak? Baik, jadi menurut mbaknya ini perilaku itu apakah membantu mbaknya dalam mencapai cita-cita di masa depan? Tidak kan? Baik. Lalu apa sih yang terjadi ketika kamu mulai lebih disiplin lagi nih? dan terjadi saya di sini saya yang bisa naik nilainya, bisa lebih konsisten belajarnya dan pengetahuannya. Jadi dengan cara tersebut, apakah mbaknya sudah memiliki rencana? Seperti apa tuh rencananya? Karena saya mengurangi aktivitas yang tidak penting Baik, lalu? dan mengurangi kegiatan lain. Baik, lalu apa lagi? Baik, jadi mbaknya sudah tahu nih dampak dari menunda tersebut seperti apa, dan mbaknya juga sudah mengetahui langkah-langkah kecil yang ingin dilakukan untuk memperbaikinya dan untuk meraih masa depan seperti itu ya. Jadi untuk rencana jadwal sendiri mau dilakukan sejak kapan nih? Sejak ini. Sejak ini ya. Sejak ini ketika ada tugas mbaknya ingin mengerjakan itu. Jadi langkah kecil apa sih yang ingin dilakukan untuk hari ini? Lebih semangat dan tidak. Jadi langkah kecilnya seperti itu ya. Melakukan apa nih enggak untuk melakukan tugas tersebut? Langkah kecilnya itu seperti apa? Biasanya sebagai Baik, itu ya langkah kecilnya ya. Ketika kamu merubah perilaku buruk tersebut dengan perilaku yang lebih baik, apakah kamu akan memberikan reward nih pada diri sendiri? Jadi ya untuk diri sendiri.
dia dia rasa rasa terima kasih ke diri sendiri seperti apa? Atau memberikan hadiah apa nih untuk diri sendiri ketika mbaknya itu berhasil dalam mengerjakan tugas tepat waktu? Ya saya memberi jawaban besar saya, misalnya kayak memberi dia dengan saya. Jadi untuk konseling pada siang hari ini, apakah ada yang perlu didiskusikan kembali? Tidak, jadi cukup ya. Nah, saya simpulkan lagi ya dari konseling pada siang hari ini. Jadi permasalahan mbaknya itu mengenai sering menunda tugas yang disebabkan oleh bermain gadget nih, itu kan, dan berdampak pada nilai-nilai mbaknya sendiri dan masa depannya, sehingga mbaknya sudah memiliki solusi juga nih dalam menghadapi permasalahan tersebut. Seperti itu ya. Nah, ibu juga memiliki kontrak perilaku nih. Nah, mbaknya di sini bisa menceklis atau mencetak perilaku apa sih yang ingin dilakukan untuk hari ini dan hari ini. Seperti itu ya. Sudah? Baik, jika sudah, untuk kontrak perilaku ini bisa dibawa pulang ya, untuk mengingatkan mbaknya ini nanti, untuk mengingatkan hari ini rencananya mau ngapain, terus ngapain gitu ya. Untuk pada konseling berikutnya, ibu harap kontrak perilaku ini dibawa ya, agar ibu juga mengetahui perkembangan yang telah dilakukan oleh mbaknya tersebut. Jadi ya, bisa dipahami. Baik, terima kasih juga atas keterbukaan dan kehadirannya pada siang hari ini, Mbak. Baik ya. Apakah konseling ini merasa puas? Ya, terus karena saya lebih terbuka dan memberi inspirasi. Baik. Selain itu, apakah konseling ini bermanfaat untuk diri sendiri? Ya, terus Bermanfaatnya seperti apa? seperti saya bisa belajar dan memperbaiki perilaku saya. Baik, jadi sudah mengetahui ya solusi yang juga dari konseling pada siang hari ini. Jadi ya, ibu cukupkan untuk sesi konseling pada siang hari ini. Ibu terima kasih atas kebersamaan juga, juga seperti itu ya Mbak. Ibu terima kasih banyak. Di sini mau apa nih? Mau belajar. Bagus sekali dari konseling ini sudah menyadari nih, sudah sadar juga dan ingin belajar ya dari sini. Jadi, caranya Mbak, pulangnya